Baik, kali ini saya akan coba contohkan atau tunjukkan bagian dari kegiatan kami di pembelajaran yang sampai saat ini masih dilakukan secara full daring di IPB dengan salah satu LMS yang sudah kami lengkapi dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Ini adalah mata kuliah Teknik Pengelolaan Limbah Cair yang diampu oleh 4 orang dosen termasuk saya sendiri. Dan sebagai pembuka tentunya di dalam LMS kita juga harus menyampaikan semua yang berkaitan dengan mata kuliah, termasuk pengajar, deskripsi, kemudian manfaat mata kuliah, learning outcome atau capaian pembelajaran, kemudian sub capaian pembelajaran, bagaimana cara atau bobot penilaian kita, referensi-referensi yang digunakan, kemudian strategi-strategi kuliah, tugas-tugas, tata tertib, dan juga untuk hal-hal yang umum seperti ruang kuliah yang sifatnya virtual yang akan diisi atau akan digunakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh program studi, ini juga kita siapkan agar tidak menyulitkan bagi mahasiswa atau juga untuk mengajar mencari atau menghafalkan link ya yang untuk digunakan sebagai akses ke ruang kuliah virtual. Di sini juga kita sudah siapkan dokumen mata kuliah yang juga bisa diakses oleh mahasiswa sehingga jadwal dan kontrak perkuliahan serta praktikum itu bisa diakses dan bisa selalu diingat oleh mahasiswa serta bagaimana rancangan pembelajaran semester. Nah, kita akan langsung melihat contoh di pertemuan ketiga. Ini adalah RKPD atau rencana kegiatan pembelajaran daring yang kita siapkan untuk pertemuan ketiga. Kemudian kemampuan akhir yang diharapkan pada pertemuan ini adalah atau pada topik ini adalah mahasiswa mampu merancang jaringan sistem perpipaan air limbah di sini. Jadi ini adalah sub CPMK untuk pertemuan yang akan kita lakukan ini di pertemuan ketiga, pembelajaran daring ketiga. Topiknya adalah mengenai estimasi debit air limbah dan dimensi pipa air limbah. Kemudian di dalam aktivitas daring atau sumber belajar dan aktivitas daring ini kita tetapkan bahwa di dalam LMS kita nanti harus ada video kuliah, kemudian ada slide kuliah, ada slide praktikum, kemudian modul standar yang digunakan untuk perencanaan air limbah. Ini akan menjadi sumber belajar. Kemudian aktivitasnya adalah mahasiswa akan menyimak video kuliah, kemudian akan melakukan video conference untuk kuliah dan untuk ceramah dan diskusi, kemudian akan melakukan praktikum perhitungan. Ini mahasiswa akan berkumpul di dalam ruang virtual, kemudian akan melakukan perhitungan sambil dipandu oleh dosen dan asisten. Selanjutnya mahasiswa akan melakukan kuis. Tentunya dalam praktikum ini nanti ada laporan yang harus disusun dan disetorkan ke tim pengajar. Referensi juga bisa dilihat di sini. Sekarang kita lihat pertemuan ketiga langsung di LMS kita. Nah, ini adalah pertemuan ketiga. Kita sudah tuliskan juga di sini sub capaian pembelajaran, pokok bahasan yang sekarang kita akan bahas atau akan kita singgung, akan kita diskusi di rancangan atau di pertemuan ketiga ini. Kemudian bentuk pembelajarannya adalah tatap muka daring dan diskusi, ini juga secara daring. Tentunya selain ini juga ada praktikum seperti tadi saya sudah sampaikan. Nah, untuk kaitannya dengan praktikum ini juga diberikan beberapa catatan untuk persiapan sehingga mahasiswa itu bisa nanti sebelum masuk ke praktikum membaca dulu beberapa hal yang mempersiapkan diri untuk membaca beberapa hal yang penting yang akan digunakan di dalam
praktikum. Dan tentunya selain itu ada modul praktikum yang sudah diberikan. Dan ini adalah bahan-bahan yang kita upload di LMS. Ada slide kuliah, ada slide praktikum, ada video kuliah. Kemudian ini ada pedoman PU untuk perancangan sistem penyaluran air limbah. Dan ada kuis di sini. Kita coba lihat video kuliah. Ini adalah video kuliah yang kita siapkan. Seperti ini. Jadi ini biasanya disiapkan untuk membantu mahasiswa mempelajari sebelum masuk ke kelas atau sesudah masuk kelas bila ada yang dilupakan atau ada yang belum kurang memperhatikan atau ada yang ingin dicek kembali. Kemudian nanti mahasiswa juga bisa bertanya melalui forum diskusi. Kemudian setelah selesai semuanya, mahasiswa akan melakukan kuis. Kuis pekanan ini bentuknya seperti ini. Kalau kuis biasanya kita buat hanya dalam multiple choice karena ini hanya untuk mencek pengetahuan atau pemahaman. Jadi dibuat sesederhana mungkin dan memeriksanya juga supaya lebih mudah. Akan tetapi dalam penilaian sesungguhnya mahasiswa itu ada penilaian personal, yaitu perhitungan yang lebih essay, jadi bukan memilih jawaban, yaitu bentuknya ada di salah satu pertanyaan dalam ujian itu nanti bentuknya hitungan. Kemudian juga selama praktikum mereka juga harus melakukan desain dan salah satu bagiannya adalah hitungan. Jadi seperti itu. Ini adalah LMS, salah satu contoh LMS yang kita persiapkan. Selain itu, kita juga punya memberikan ruang untuk memberikan feedback, walaupun ini tidak diwajibkan. Hanya kita berikan ruang saja supaya mahasiswa bisa memberikan pendapatnya atau memberikan masukan untuk perbaikan dari mata kuliah yang kita bina. Demikian, terima kasih.